Cahaya senja merembes di antara pucuk meranti saat perahu klotok yang membawa Dera akhirnya merapat di dermaga kayu Sungai Kapuas. Air kecoklatan beriat malas, memantulkan langit jingga yang perlahan menjadi ungu. Dera menjejakkan kaki di papan lapuk, langsung mencium bau getir campuran kayu basah, lumpur, dan getah. Tarikan napasnya terasa berat, seolah paru-parunya menyadari ia baru saja melintasi batas dunia yang berbeda. Sepi, hanya derit tambang jangkar dan gesekan pepohonan bakau. Belasan pasang mata penduduk, bayangan bersarung dan berselendang, mengintai di balik batang pohon. Mereka tak bersuara, tak menyapa, hanya menatap dengan wajah datar. Dara memaksa bibirnya tersenyum, melambai pelan, tapi tak ada balasan, kecuali lengking burung kedasi yang terdengar seperti tawa sinis di antara sulur kabut. Pak Hasan, petugas dinas pendidikan yang mengantar, menurunkan koper hitam. "Ingat, Bu Guru," bisiknya cepat. "Selepas azan maghrib, jangan ke tepi sungai. Apapun alasannya." Pandangannya menyimpan rahasia. Sebelum Dera sempat bertanya, mesin klotok meraung. Perahu berbalik, meninggalkan Dera sendirian di dermaga yang mulai diselimuti kabut tipis. Setapak tanah merah memisahkan desa dari dermaga. Pohon-pohon tinggi menjulur seperti lengkungan katedral gelap, menutup langit. Dara menyeret kopernya. Roda kecilnya tersangkut akar. Di antara desir angin, ia mendengar nyanyian anak-anak dalam bahasa Dayak. Liris, minor, namun setiap kali ia menoleh, jalur setapak kosong. Deretan rumah betang mini akhirnya muncul di tikungan. Tiap teras diterangi pelita minyak. Seorang pria tua bertato tradisional, Apai Jantur, kepala desa, menyambut Dera. Senyumnya tak sampai ke mata. "Selamat datang di Tumbang Palit," ucapnya datar. "Rumah dinas ibu di ujung sana. Ingat larangan kami, sungai itu hidup setelah gelap." Kalimatnya menggantung, seperti kutukan yang belum selesai. Rumah panggung Dera sederhana, dinding belian, lantai berderik, lampu teplok sebagai satu-satunya penerang. Dari celah papan, angin membawa aroma sungai, kombinasi lumpur, humus, dan sesuatu yang lebih basi. Apai Jantur menaruh kunci di meja dan pamit, meninggalkan Dera dengan keheningan yang terlalu padat. Dera menyalakan lampu, membuka buku catatan. Hari pertama. Warga pendiam, mencurigakan. Larangan sungai setelah maghrib diulang 2 kali. Perlu observasi. Ketika pena masih menyentuh kertas, terdengar bunyi gemericik, seperti sesuatu naik ke permukaan air, disusul 3 ketukan pelan. Tot, tot, tot. Berirama sempurna. Dara menahan napas. Ia mendekat ke jendela, tapi gelap pekat memantul. Dia menutup jendela, mengaitkan palang. Namun ujung matanya sempat menangkap siluet tegap di tepi air. Sosok tinggi kurus berselimut kain putih kusam, berdiri tak bergerak. Dara berkedip, bayangan lenyap, kabut menelan segalanya. Dinginnya menyusup tulang. Ketukan kembali, kali ini di bawah lantai rumah panggung, membuat kayu bergetar halus. Dara meraih ponsel, tak ada sinyal. Tiba-tiba lampu teplok berkedip, nyalanya menurun. Udara ruangan menebal oleh bau anyir, seperti darah lama. Dara menahan mual, memeluk dirinya di ranjang bambu. Dalam remang, ia mendengar bisik samar dalam bahasa asing. Lidah konsonan keras dipadu desah lirih, seperti doa terbalik. Suara itu berhenti seketika ayam kampung berkokok di kejauhan. Ketukan juga lenyap, diganti bunyi gesekan entah apa di bawah lantai, seperti kuku menarik balok kayu. Dara memaksakan mata tertutup, tapi bayangan kain putih itu menempel di kelopak, membuatnya terjaga setiap menit. Ia menghitung detak jantung, mencari ritme tenang, sampai akhirnya tertidur menjelang fajar. Ia terbangun oleh cahaya abu-abu subuh. Pertama-tama, ia mencondongkan tubuh, mengintip melalui celah lantai ke tanah di bawah, kosong. Namun tiang penegat di bawah ranjang menampilkan 3 goresan searah, baru, dalam. Dara meraba bekasnya, merasakan serabut kayu basah. Aroma anyir kembali. Ia berdiri terburu-buru, hampir tersandung koper. Sunyi. Dengung serangga masuk lewat jendela yang belum rapat. Sinarnya menyingkap ruangan, ranjang, meja, koper, dan di sudut
setangkai bunga bangkai kering tergantung di paku. Entah kapan ditempatkan di sana. Tubuh Dara menggigil. Di balik dinding, Sungai Kapuas bergemuruh pelan, seakan tertawa, menunggu malam berikutnya untuk bercerita lebih banyak. Dara menutup buku catatan dengan tangan bergetar. Pada halaman terakhir ia menambahkan kalimat, larangan itu bukan mitos, sungai ini bernafas. Aku harus tetap hidup untuk menemukan alasannya. Di luar, matahari muda berusaha menerobos kabut, memantulkan kilau perak di percik air. Dara sempat ingin mengejar Klotok, pulang ke kota, meninggalkan semua ini. Namun kewajiban dan rasa ingin tahu menahan langkahnya. Disinilah ia akan mengajar, memecah sunyi dengan suara alfabet. Meski sunyi itu tampaknya memiliki bahasa sendiri, terdengar jelas ketika malam menutup langit. Pagi hari di desa Tumbang Palit dibuka dengan kesunyian yang tak biasa. Kabut tebal masih menggantung di antara pepohonan, walau matahari sudah naik seperempat langit. Dara berdiri di beranda rumah dinasnya, menyesap kopi hitam yang disuguhkan seorang ibu tua tetangga, sambil memperhatikan bagaimana warga desa lalu lalang dalam diam. Gerakan mereka seperti bayangan yang terlalu ringan untuk menimbulkan suara. Hari ini seharusnya menjadi hari pertamanya mengajar. Ia sudah menyiapkan buku catatan, spidol, dan papan jadwal sederhana. Tapi ada sesuatu yang berubah. Wajah-wajah warga yang tadinya datar kini tampak gelisah. Anak-anak tidak bermain di tanah lapang seperti kemarin. Bahkan, ayam-ayam yang biasanya riuh terdengar enggan berkotek. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan dari arah sungai. Bukan jeritan panik. Bukan pula suara orang tenggelam. Tapi lengking heran yang menembus udara pagi seperti sembilu. Dara berlari keluar pagar rumah, menuruni tangga panggung, mengikuti suara yang memanggil-manggil dari arah dermaga. Di sana, sekelompok warga sudah berkumpul, membentuk lingkaran ketat. Di tengah mereka, terapung pelan di atas arus sungai yang tenang, adalah sebuah keranda. Dara berdiri terpaku. Keranda itu besar, kayunya tua dan menghitam, sebagian sisinya terkelupas dimakan usia dan air. Tali rotan yang mengikat tutupnya sudah lepas, tapi tetap tertutup rapat. Tak ada nama, tak ada simbol, hanya ukiran kasar berbentuk wajah menyeringai di bagian depan, terlihat seperti diukir dengan parang tumpul. Dari mana itu datang? Suara Dara lirih, nyaris tak terdengar. Ia melangkah lebih dekat, tapi seseorang menahan lengannya. Jangan mendekat, Bu Guru. Suara berat itu milik Apai Jantur, kepala desa. Itu bukan untuk disentuh. Beberapa pria muda mulai bergerak, mendorong keranda itu ke tepi sungai dengan batang bambu panjang. Seorang nenek tua mulai merapal doa dalam bahasa Dayak Ngaju. Suaranya gemetar, kadang tersendat, seperti menahan isak. Dara memandangi wajah-wajah warga, semua tertunduk, mulut mereka komat-kamit, dan sebagian anak kecil mulai menangis pelan. Apa ini jenazah seseorang? Tanya Dara hati-hati. Apai Jantur menoleh, matanya seperti menyimpan kabut. Bukan jenazah, katanya. Tapi pembawa sesuatu yang tak boleh dilepaskan. Dara tidak mengerti. Maksudnya, Apai Jantur menghela napas panjang. Ada hal-hal yang dulu dikurung agar tak kembali. Tapi kadang, sungai lupa untuk menjaga. Dara ingin bertanya lebih jauh, tapi Apai Jantur sudah melangkah ke tepi air, membantu menambatkan keranda ke akar bakau besar. Keranda itu tidak dibawa ke darat. Mereka hanya menambatnya, lalu menutupi bagian atasnya dengan tikar pandan dan meletakkan 7 butir telur ayam kampung di atasnya. Telur-telur itu bergetar halus, seolah sungai itu sendiri sedang bernafas. Setelah itu, warga bubar dengan cepat. Tak ada yang berbicara. Tak ada yang menoleh ke belakang. Sepulang dari dermaga, Dara mencoba mengajar seperti biasa. Ia datang ke bangunan sekolah, rumah panggung yang dijadikan kelas sementara. Namun hanya ada 3 murid yang datang, semuanya duduk diam tanpa suara. Nino, panggil Dara kepada salah satu anak lelaki yang duduk paling depan. Kenapa teman-temanmu tidak datang? Anak itu tidak menjawab. Ia hanya menatap papan tulis. Tapi bibirnya bergerak pelan. Ibu dengar suara dari sungai tadi pagi, bisiknya. Itu bukan air. Dara mendekat. Apa maksudmu?
Nino menoleh, matanya merah seperti habis menangis. Dulu, kami diberitahu kalau ada peti orang yang belum mati. Kalau dia mengapung ke desa, itu tandanya dia ingin kembali. Kalau dia dibuka, semua orang bisa berubah. Semua orang bisa jadi dia. Darah terpaku. Siapa yang cerita begitu? Semua orang tua tahu, jawab Nino pelan. Tapi mereka takut bilang. Tiba-tiba, anak itu berdiri dan pergi begitu saja, keluar kelas, tanpa permisi. Darah terpaku, hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan menghilang di antara kabut yang mulai naik dari permukaan tanah. Malam hari itu, Darah tidak bisa tidur. Keranda itu masih tertambat di tepi sungai. Dari jendela kamarnya, ia bisa melihat bayangan kaburnya. Angin malam membawa aroma kayu lapuk dan getah mentah. Jantungnya berdebar keras. Pukul 11 lewat sedikit, ia mendengar sesuatu, suara ketukan, pelan, seperti dari dalam peti kayu. Tot, tot, tot. Darah membekap mulutnya sendiri, berusaha menahan napas. Ketukan itu berulang 3 kali, lalu hening, lalu terdengar lagi. Ia berlari ke jendela, menatap ke arah sungai. Kabut sudah menebal, tapi ia masih bisa melihat keranda itu. Samar-samar, tapi sekarang kerandanya sedikit terbuka. Celah kecil menganga di sisi tutupnya, dan dari sana, Darah melihat sesuatu yang sangat membuat perutnya mual. Mata, sepasang mata kuning kecoklatan, tak berkedip, menatap lurus ke arahnya dari balik celah. Darah terjatuh mundur. Pelita hampir padam, udara terasa beku. Ia merangkak ke ranjang, menutup telinga, membekap dirinya dengan selimut tipis. Tapi suara ketukan itu tak berhenti. Tot, tot, tot. Seolah sesuatu di dalam sana ingin keluar. Atau mungkin, sesuatu di luar yang ingin masuk ke dalam keranda. Dan sungai hanya diam, seperti tahu bahwa yang seharusnya tidur, sudah mulai terjaga. Malam demi malam setelah penemuan keranda, Darah semakin sulit tidur. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, seakan ada lubang gelap dalam benaknya yang menunggu untuk diisi oleh sesuatu dari luar dirinya, atau lebih buruk, dari dalam dirinya sendiri. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan keranda itu muncul lagi. Basah, lapuk, dan terbuka sedikit. Seolah mengundangnya untuk mengintip lebih dalam. Dan di balik celah itu, mata yang sama selalu menatap balik, tak berkedip, seolah tahu siapa Darah sebenarnya. Pada malam ketiga, keanehan benar-benar dimulai. Darah tidur lebih awal dari biasanya. Tubuhnya lelah karena seharian mencoba mengajar murid-murid yang enggan bicara. Ia mencoba membaca buku, menulis catatan pengajaran, bahkan menyusun laporan, tapi semuanya berakhir dengan halaman kosong. Akhirnya ia menyerah, membiarkan rasa kantuk menariknya ke dalam dunia gelap. Dalam mimpi, ia berdiri di tengah sebuah balai kayu tua. Udara di sekitarnya berat, mengandung aroma kemenyan, darah, dan kayu terbakar. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran-ukiran Dayak yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Makhluk bersayap dengan gigi menonjol, tangan manusia bertaut dengan akar, dan mata tanpa kelopak. Lantai di bawahnya terasa basah, seperti terbuat dari kulit manusia yang masih hidup, berdetak pelan setiap kali ia melangkah. Di tengah ruangan itu, tergeletak sebuah keranda yang sama dari sungai, tapi kali ini dalam kondisi baru, kering, bersih, dan berhiaskan tali anyaman rotan yang berkilat merah. Di sekeliling keranda berdiri 8 orang berselimut kain putih. Wajah mereka tidak terlihat, tapi tubuh mereka gemetar dalam irama yang sama, seolah mereka sedang merapal mantra atau menahan tangis. Darah mencoba mundur, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Ia hanya bisa berdiri dan menyaksikan saat satu persatu dari 8 sosok itu membuka penutup keranda. Dari dalamnya, perlahan bangkit seseorang, tinggi, kurus, tubuhnya penuh luka bakar dan ukiran tato hitam yang menyala sama. Wajahnya penuh keriput seperti tanah kering, tapi matanya hidup. Terlalu hidup. Pria itu mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, menatap Darah langsung. Kau yang membangunkan. Kau harus menjadi jembatanku. Suaranya dalam, menggema langsung dalam kepala Darah, seperti suara dari bawah tanah. Lalu, dengan langkah lambat,
Pria itu mendekat. Dara ingin berteriak, ingin bangun, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Saat pria itu mengangkat tangannya, memperlihatkan telapak yang dipenuhi paku-paku kecil tertanam di kulit, Dara merasa dunia berputar. Udara menjadi berat. Dinding mulai merayap, seolah bernapas. Dan kemudian, pria itu menempatkan tangan berdarahnya di dahi Dara. Sentuhannya dingin, beku. Tapi yang menyakitkan bukan suhu itu, melainkan ingatan yang masuk. Tiba-tiba Dara melihat kilasan. Perahu Dayak kuno mengarungi sungai Kapuas dalam malam buta. Sekelompok tetua mengenakan pakaian ritual, dan sosok pria yang sama, diikat, disumpal, dikurung dalam keranda oleh tangan-tangan sendiri. Ia melihat api, jeritan, dan darah. Ia melihat sungai menyambut tubuh itu, lalu menelannya dalam keheningan. Aku tidak mati, hanya disegel. Dan segel telah retak. Kau, darah asing, telah membuka celahnya. Dara berteriak. Teriakan panjang yang menggema. Ia terbangun dengan tubuh basah kuyup. Rambutnya lepek, bajunya menempel di kulit seperti habis mandi. Nafasnya memburu, mata membelalak. Lampu teplot masih menyala redup. Ia mengibas-ngibaskan tangan ke wajah, mencoba sadar sepenuhnya. Tapi rasa dingin itu tetap tinggal, merayap dari tengkuk ke tulang punggung. Saat ia duduk di tepi ranjang, matanya tertuju pada jendela yang terbuka sedikit. Angin masuk membawa aroma familiar, kayu lapuk dan lumpur sungai. Tapi yang membuat darahnya membeku adalah jejak kaki basah yang membentuk pola dari jendela ke ranjang. Kecil, runcing, seperti kaki manusia, atau tangan yang digunakan untuk merangkak. Dengan tangan gemetar, Dara membuka buku catatannya. Halaman pertama masih berisi catatan hari pertama. Namun, halaman berikutnya kosong, kecuali satu kalimat di tengah halaman. Buka keranda, kembalikan yang disegel. Dara yakin ia tak pernah menulis kalimat itu. Pagi harinya, ia pergi ke rumah Apai Jantur. Lelaki tua itu membuka pintu dengan raut wajah letih, seperti sudah tahu kedatangan Dara. Mereka duduk di balai kecil di depan rumahnya, ditemani kopi pahit dan asap rokok daun kering. Apa ibu bermimpi tentang dia? Tanya Apai Jantur akhirnya. Dara tak menjawab langsung, tapi tatapan matanya cukup jadi konfirmasi. Liao Jang, ujar Apai pelan. Dia bukan orang biasa. Dahulu dukun besar. Ia punya ilmu dari arah yang keliru. Ilmu pemanggil roh dari dalam tanah, ilmu untuk berbicara dengan arwah yang bahkan sudah ditolak langit. Dara bergidik. Dulu, lanjut Apai, sungai adalah penjara. Kami segel tubuhnya, hidup-hidup, dalam keranda kayu belian. Tapi sungai itu tidak selalu kuat menjaga. Kadang, ketika orang luar datang dan membawa darah baru, dia mendengar panggilan. Darah baru, gumam Dara. Ya, kata Apai. Dan jika dia muncul dalam mimpi ibu, maka dia sudah menandai ibu. Dia ingin kembali, dan ibu adalah pintu untuk itu. Kenapa saya? Suara Dara pelan, nyaris retak. Apai menatapnya lama, lalu menghela napas. Karena ibu tidak percaya. Dan ketidakpercayaan adalah celah paling besar untuk masuk. Malam itu, Dara tak tidur. Ia duduk di lantai rumahnya, mengelilingi dirinya dengan garam dan kapur baru seperti yang disarankan seorang ibu tetangga. Tapi di luar, angin berhembus lebih kencang. Suara-suara dari hutan datang bersamaan. Tawa kecil, bisikan, dan bunyi gemeretak kayu. Di kejauhan, keranda itu masih terapung. Tapi kini, tak ada yang berani mendekat untuk menambatkannya kembali. Perlahan, arus sungai membawanya menjauh, ke arah hulu, ke arah asal mula kutukan. Dara menatap air yang berkilau perak di bawah cahaya bulan. Ia tahu, mimpi itu bukan hanya bunga tidur. Itu adalah peringatan, atau mungkin tundangan. Dan dalam hatinya, ia mulai bertanya, jika Liao Jang belum benar-benar mati, maka siapa yang ia lihat di mimpi itu? Atau lebih buruk lagi, apa yang telah melihatnya kembali? Sejak malam mimpi itu, Dara tak lagi bisa mengabaikan keanehan yang mengelilinginya. Hari-harinya berjalan dalam kesunyian yang menyesakkan. Warga desa makin tertutup,
dan keranda yang sempat tertambat di sungai telah hilang entah kemana. Beberapa orang mengaku melihatnya terbawa arus ke hulu, tapi tak satu pun berani menyusuri sungai untuk memastikannya. Dara mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Tubuhnya sering lemas tanpa sebab. Di beberapa pagi, ia bangun dengan bekas goresan panjang di lengan atau kaki. Ia yakin tak punya kebiasaan menggaruk saat tidur. Bahkan, pernah suatu malam, ia bangun karena mendengar suara langkah kaki kecil di atap rumah panggungnya, berlarian, menyusuri sepanjang genteng, lalu menghilang ke arah hutan. Namun yang paling mengganggu adalah bau darah. Bau itu muncul setiap pagi, samar, seperti ada luka terbuka yang menetes pelan. Dara sudah memeriksa seluruh rumah. Tidak ada bangkai tikus. Tidak ada darah menstruasi. Tidak ada luka. Tapi bau itu tetap ada, melekat pada dirinya seperti bayangan yang menolak pergi. Puncaknya terjadi ketika Dara kembali mengajar ke sekolah. Pagi itu, ia hanya menemukan satu murid, seorang anak perempuan bernama Lela. Anak itu duduk di sudut kelas, memeluk lutut, dan menangis diam-diam. Saat Dara mencoba mendekat dan bertanya, Lela hanya menunjuk ke bawah kolong bangku. Di sana, Dara menemukan benda kecil dan aneh, sepotong tulang jari manusia, masih berbalut sedikit daging kering dan benang merah yang dililitkan rapat seperti semacam jimat. Dara membeku. Ia ingin membuangnya, tapi Lela mencegah. Jangan dibuang, bisik anak itu. Kalau dibuang, dia datang lebih cepat. Siapa yang taruh ini? Tanya Dara. Dia bilang dia sudah di sini. Jawab Lela pelan. Di bawah sekolah. Dia tahu ibu. Dia bawa tulang-tulangnya, satu persatu, buat jadi tubuh lagi. Dia mulai dari jari. Dara merasa kepalanya berdenyut. Ia menatap tulang itu dalam diam, lalu membungkusnya dengan kain dan membawanya ke rumah Apai Jantur. Di rumah kepala desa, suasana jauh lebih mencekam dari biasanya. Apai tampak muram. Di depannya, tampak seorang dukun tua desa, nenek renta bernama Inan Galang, duduk bersila sambil memutar-mutar mangkuk kecil dari tempurung. Di dalamnya ada air sungai dan selembar daun kecil yang terus bergerak, seperti diaduk angin yang tak ada. Saat Dara menunjukkan tulang itu, Inan Galang langsung menghela napas berat. Matanya memerah, dan ia membacakan sesuatu dalam bahasa Dayak kuno. Kalimat cepat, bergetar, dan tajam. Itu tulang Liao Jang, ujarnya kemudian. Satu demi satu, tubuhnya dikumpulkan kembali. Dia sedang bangkit. Dan kau, anakku, kau yang membawakan nafas untuk membangunkannya. Apa maksudnya saya membangunkannya? Dara mengerutkan dahi. Karena dia tidak bisa masuk ke desa, kecuali dijemput. Dan melalui mimpi, kau telah menyambutnya. Tidak, saya tidak menyambut siapapun. Saya tidak pernah. Tapi kau meragukan. Kau bertanya, dan setiap keraguan adalah pintu. Mimpi itu bukan mimpi, itu perjalanan rohmu. Kau sudah melihat dia, maka dia bisa melihat balik. Dara tertunduk, tangannya gemetar. Ia ingin menyangkal, tapi terlalu banyak hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Tulang di tangan, bau darah, langkah di atap, dan keranda yang kini entah di mana. Ia merasa hidupnya ditarik ke dalam sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih gelap dari yang bisa dibayangkan. Lalu, harus bagaimana? Tanyanya, nyaris berbisik. Inan Galang menatap Apai Jantur, lalu kembali ke Dara. Kau harus ke hulu, katanya. Ke sumber sungai. Di sana tempat dia disegel pertama kali. Hanya dari sana kita bisa tahu apakah segelnya sudah benar-benar pecah, atau masih ada waktu untuk menutupnya kembali. Perjalanan ke hulu dimulai keesokan harinya. Dara didampingi oleh Apai Jantur, seorang pria muda bernama Balan, dan Inan Galang sendiri. Mereka menyusuri sungai dengan perahu kecil bermesin. Deru mesin menutupi keheningan hutan. Kabut tetap menggantung rendah di atas permukaan air, dan di setiap tikungan, Dara merasa seperti diawasi, entah oleh mata manusia, hewan, atau sesuatu yang lebih tua dari keduanya. Setelah 2 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah percabangan sungai yang sempit. Disinilah, kata Apai Jantur, segel pertama diletakkan.
Tempat itu berupa gundukan tanah tinggi yang tertutup pohon besar, dengan akar menggantung seperti tali gantungan. Di tengahnya, berdiri batu menhir hitam setinggi 2 meter, diukir dengan pola-pola aneh yang hampir terhapus waktu. Namun yang membuat jantung Dera nyaris berhenti adalah apa yang mereka temukan di depan batu itu, bekas keranda. Hancur, pecah, kayu beliannya patah berserakan, tali rotan mengering dan hangus seperti terbakar dari dalam. Sudah terlambat, gumam Inan Galang. Dia sudah bebas. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Dera berlutut, memegang tanah, dan merasakan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Getaran jantung, seolah ada sesuatu hidup di bawah permukaan bumi, perlahan bangkit ke atas. Aroma darah kembali muncul, kali ini lebih pekat. Burung-burung terbang menjauh, dan suara hutan seketika lenyap. Balan, pria muda yang bersama mereka, tiba-tiba menjerit. Ia berdiri kaku, matanya melotot, dan dari hidungnya mengalir darah hitam pekat. Ia menunjuk ke belakang Dara, mulutnya terbuka seakan ingin berbicara, tapi tak sempat. Sekujur tubuhnya langsung kejang dan jatuh dengan keras ke tanah. Dara menoleh. Di belakangnya, berdiri sesosok bayangan tinggi, hanya terlihat samar dalam kabut. Tinggi, sangat tinggi, dengan tangan panjang yang menjuntai ke tanah, dan di ujung tangannya, tergenggam sebuah tulang rusuk manusia. Dia belum lengkap, bisik Inan Galang. Tapi dia akan terus mencari, sampai tubuhnya utuh. Dan ketika itu terjadi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dara menatap bayangan itu dengan ketakutan. Sosok itu perlahan mundur, menghilang ke dalam kabut, menyatu dengan hutan. Inan Galang berlutut di tanah, menggambar simbol aneh dengan darah ayam yang ia bawa dalam botol kecil. Kita harus mengikatnya kembali, katanya. Tapi kali ini, kita butuh pengorbanan yang lebih besar. Dara menelan ludah. Ia tahu apa yang akan datang tak lagi bisa dilawan dengan doa atau jimat. Ia sudah terlalu dalam masuk ke dunia Liao Zhang. Dan satu-satunya cara keluar, mungkin adalah menjadi bagian dari segel itu sendiri. Setelah kejadian di hulu sungai, perjalanan pulang ke desa terasa seperti berjalan dalam mimpi buruk yang panjang. Balan, pemuda yang terkena serangan, sudah tidak bisa diselamatkan. Tubuhnya diselimuti kain putih, dibaringkan di dasar perahu. Tak ada yang berbicara sepanjang perjalanan pulang. Hanya suara mesin yang menggeram lemah, sementara mata Dara tak lepas dari permukaan sungai yang tampak lebih gelap dari sebelumnya, seolah membawa sesuatu pulang bersama mereka. Sesampainya di desa, berita tentang kematian Balan menyebar seperti api. Warga mulai berbisik, menyalahkan Dara secara tidak langsung. Mereka tidak menatapnya secara langsung, tapi setiap langkahnya di jalan tanah desa diiringi dengan tatapan curiga. Beberapa anak kecil bahkan menolak menyapanya. Ibu-ibu buru-buru menutup jendela jika ia lewat. Namun yang paling menyakitkan adalah Lela, murid kecilnya yang dulu paling ceria, kini tak mau mendekat sama sekali. Saat Dara mencoba berbicara dengannya, Lela hanya bersembunyi di balik punggung ibunya, berbisik sambil menangis. Dia sudah ada di dalam ibu. Dara mulai kehilangan pijakan antara kenyataan dan halusinasi. Ia sering mendengar suara berbisik saat malam tiba. Kadang seperti suara anak-anak tertawa, kadang seperti orang tua merintih kesakitan. Di dinding rumahnya, muncul bercak-bercak merah kecoklatan seperti noda darah yang mengering, padahal ia sudah mengecat ulang 2 hari sebelumnya. Pada malam kelima setelah kejadian di hulu, Dara kembali bermimpi. Tapi kali ini, mimpinya berbeda. Ia tidak lagi berdiri di balai kayu atau di antara ukiran. Ia berdiri di dalam tubuh seseorang, melihat dari balik mata orang lain. Pandangannya buram, bergerak lambat. Ia bisa merasakan udara yang kental dan dingin menempel di kulit. Ia menyadari bahwa tubuh yang ia lihat ini sedang berjalan. Di sekitarnya, pepohonan tua menjulang tinggi, akarnya seperti cakar binatang yang menjulur keluar dari tanah. Tiba-tiba, ia menyadari satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Setiap langkah tubuh itu menyisakan jejak darah. Bukan karena luka, melainkan karena tubuh itu baru saja menguburkan atau mencabut sesuatu, mungkin bagian tubuh lain.
Dera tidak bisa melihat wajahnya sendiri, tapi bisa merasakan kekuatan aneh yang mengalir di dalam diri itu. Bukan kekuatan manusia, melainkan kekuatan yang lahir dari dendam dan kematian. Tubuh itu tiba di sebuah pondok kecil di tepi hutan. Ia melihat seorang pria tua sedang duduk menumbuk padi. Pria itu menoleh, dan sebelum sempat berteriak, tubuh yang dilihat, Dera melompat cepat, mengayunkan tangan panjangnya ke leher sang pria. Satu hentakan, darah memuncrat, teriakan tertelan. Seketika Dera terbangun. Tubuhnya kaku, napasnya sesat, dan tangannya berdarah. Ia mengira dirinya terluka, tapi saat diperiksa, darah itu bukan miliknya. Bukan juga darah manusia segar. Aromanya anyir dan tua. Dera menatap kedua tangannya, terkejut karena melihat potongan kecil kuku manusia terselip di bawah jari-jarinya. Ia berlari ke sungai, mencuci tangannya dengan tergesa-gesa. Air sungai malam itu tampak seperti cermin hitam. Saat ia menunduk, ia melihat bayangannya, tapi ada sesuatu di belakangnya. Sosok tinggi dengan mata menyala merah. Dera menoleh cepat, tak ada apapun. Tapi bayangan di air tetap menatapnya. Keesokan harinya, kabar buruk datang lagi. Seorang dukun tua desa ditemukan tewas di pondoknya. Tubuhnya terkoyak, dengan dada terbuka dan tulang rusuknya hilang. Cara kematiannya mengingatkan Dera pada mimpi tadi malam. Ia merasa mual. Kepalanya pusing. Ia tak berani memberitahu siapapun. Apai Jantur sedang mengumpulkan orang-orang untuk berjaga di desa malam hari, karena mereka yakin sesuatu dari hulu sungai telah ikut pulang. Sementara itu, Inan Galang semakin sering mengurung diri di rumahnya, membakar kemenyan dan membaca mantra dalam bahasa kuno yang tak dimengerti siapapun. Saat malam tiba, Dara memutuskan untuk menemui Inan Galang. Ia merasa harus tahu lebih banyak, harus mengerti apa yang sebenarnya terjadi padanya. Rumah sang dukun tua dipenuhi asap tebal dari dupa. Dara berjalan pelan, membuka pintu kayu yang berderit pelan. "Inan," panggilnya. Dari balik asap, Inan Galang duduk bersila. Matanya menatap kosong, tapi bibirnya terus bergerak, melafalkan mantra dengan cepat. Di depannya, tampak sebuah mangkuk batu berisi potongan tulang manusia. Sebagian besar mulai menghitam dan mengeras. Dara menahan napas. "Inan, saya lihat pembunuhan dalam mimpi saya. Tapi rasanya seperti saya yang melakukannya." Inan Galang tak langsung menjawab. Ia mengangkat matanya perlahan. "Itu bukan mimpi, anakku. Itu kenangan milik dia, yang sekarang tertanam dalam dirimu. Kau mulai menjadi bejana." "Bejana?" "Tubuhmu, hatimu, jiwamu, dia masuk sedikit demi sedikit. Kau bangkitkan dia, maka dia akan membalas dengan menjadikanmu tubuh barunya. Setiap tulang, setiap darah, dia kumpulkan kembali. Tapi satu-satunya bagian yang dia tak bisa buat ulang adalah jiwa. Dan itu sebabnya dia meminjam milikmu." Dara terdiam. Tiba-tiba semuanya masuk akal, rasa asing dalam tubuhnya, mimpi-mimpi, darah di tangan, dan kenangan yang bukan miliknya. Ia bukan hanya menjadi saksi. Ia sedang menjadi wadah bagi sesuatu yang sangat kelam. Inan Galang lalu mengangkat sebuah benda dari balik kain putih, topeng kayu tua, ukiran dayat yang menyeramkan, dengan mata kosong dan rahang menonjol. Ia memberikannya kepada Dara. "Kalau dia datang lagi malam ini, pakai ini. Topeng ini dibuat oleh nenek leluhurku untuk melindungi roh dari dirasuki. Tidak akan menghentikan dia, tapi bisa menunda." "Menunda untuk apa?" tanya Dara. "Untuk kau bersiap. Karena tubuhnya hampir lengkap. Dan kalau malam ketujuh tiba, dia akan butuh tubuh utuh untuk benar-benar kembali. Tubuh itu mungkin tubuhmu." Malam kelima berakhir dengan Dara duduk di depan pintu rumahnya, memegang topeng kayu dengan kedua tangan. Di luar, suara hutan bergemuruh. Angin membawa bau amis dan tanah basah. Jauh di ujung pandangan, di seberang sungai, ia melihat api kecil menyala, seolah ada ritual sedang dilakukan, atau makhluk-makhluk lain sedang menari menyambut tuannya yang kembali. Dara mengenakan topeng itu. Di baliknya, ia merasa sedikit terlindungi, tapi juga seperti menjadi orang lain. Dan entah kenapa, dalam keheningan malam itu,
Ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena mulai sadar. Ia bukan lagi seorang guru pendatang yang datang untuk mengajar. Ia kini adalah bagian dari cerita yang jauh lebih tua dari siapapun di desa itu. Sebuah cerita tentang dendam, sungai, tulang, dan roh yang menolak mati. Dan malam ketujuh, semakin dekat. Angin di desa Punan Muara malam itu membawa hawa yang berbeda. Tidak sekadar dingin, tapi mati. Hening seperti dunia berhenti berputar. Daun-daun tidak bergoyang, suara jangkrik terdiam, dan udara menjadi tebal seperti lumpur sungai yang menahan napas. Di kejauhan, di sepanjang tepian sungai Kapuas, asap putih naik dari rumah-rumah warga. Mereka membakar dupa dan menyalakan api unggun kecil sebagai pelindung. Tapi semua itu hanya simbol perlawanan kecil, karena semua orang tahu, malam ini malam ketujuh. Dara berdiri di teras rumah panggungnya, masih mengenakan topeng kayu pemberian Inan Galang. Sejak malam kelima, ia nyaris tak tidur. Ia hanya duduk, berjaga, mengunci setiap pintu dan jendela, menabur garam di ambang rumah, dan menggantung raja-raja Dayak di tiap sudut ruangan. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu semua itu hanya menunda. Apapun yang sudah bangkit, akan datang malam ini. Dan tubuhnya, mungkin adalah tubuh terakhir yang dicari. Beberapa jam sebelum matahari tenggelam, Inan Galang memanggilnya. Wanita tua itu terlihat jauh lebih tua dari sebelumnya. Matanya sayu, kulitnya pucat, dan tangannya terus gemetar saat menyusun sesuatu di atas tikar, potongan rambut, potongan tulang ayam, tanah dari kuburan tua, dan pecahan keranda yang ditemukan di hulu. Ini segel terakhir, kata Inan Galang. Dulu digunakan untuk menyegel tubuh Liao Jang di bawah batu besar di hulu. Tapi sekarang dia sudah tahu cara melewatinya. Kita hanya bisa mencoba mengikat jiwanya sebelum ia benar-benar menjadi utuh. Dara berlutut. Apa yang harus saya lakukan? Inan menatapnya lama, lalu menyodorkan segel itu, dibungkus kain merah, diikat dengan simpul rotan. Kau harus membawa ini ke tempat dia akan bangkit, dan menancapkannya ke tanah sebelum darahmu menyentuh bumi. Tempat dia akan bangkit. Dia akan memilih tempat gelap, dekat air, dan dekat dengan kematian. Dan dia akan memanggilmu. Dara menggenggam segel itu erat. Tangannya berkeringat. Kalau saya gagal. Kalau kau gagal, maka tubuhmu menjadi miliknya. Dan dia akan berjalan lagi di dunia, tidak sebagai roh, tapi sebagai daging dan tulang. Dendamnya belum selesai. Tubuh itu akan membawanya mencari lebih banyak darah, lebih banyak tulang untuk tumbuh. Desa ini akan menjadi awal. Menjelang tengah malam, Dara mulai mendengar suara dari luar rumah. Pertama pelan, seperti bisikan anak kecil di bawah jendela. Bu Guru, buka pintunya. Ia tidak bergerak. Bu Guru, aku dingin, tolong buka. Suara itu berubah menjadi rintihan. Tapi Dara tahu, suara itu bukan milik anak manusia. Suara itu terlalu dalam, terlalu berat untuk keluar dari tenggorokan kecil. Ketika Dara mengintip dari balik celah papan, tak ada siapa-siapa. Tapi tanah di depan rumahnya basah oleh darah. Dara berdiri, menggenggam segel di tangan kiri, parang kecil di tangan kanan. Ia menuruni tangga rumah perlahan, kaki gemetar, namun langkahnya tetap mantap. Saat telapak kakinya menyentuh tanah, kabut muncul. Bukan kabut biasa. Kabut ini berdarah, mengalir dari dalam hutan, menelusup di antara rumah, dan membawa aroma amis yang menyayat. Dara menutup mulutnya, melangkah masuk ke dalam kabut, mengikuti bisikan yang makin jelas. Ke sungai, ke tempatmu bertemu aku. Langkah demi langkah, ia menyusuri jalan tanah desa yang kini sepi seperti dunia mati. Api unggun yang dinyalakan warga telah padam. Pintu rumah tertutup rapat. Tidak ada anjing menggonggong. Tidak ada burung malam berkicau. Yang terdengar hanya suara air, mengalir deras, seperti ada sesuatu yang bergerak cepat di bawah permukaannya. Ketika ia sampai di tepian sungai, Dara melihat keranda itu. Keranda tua yang pernah ia temukan di awal mula mimpi buruk ini. Tapi kini keranda itu utuh kembali. Bersinar samar dalam kabut, seperti baru diukir.
Di sekelilingnya, ada tulang-tulang manusia tertanam dalam tanah membentuk lingkaran, dan di tengahnya, sesosok tubuh tengah tumbuh. Perlahan, daging menyambung ke daging, otot, kulit, mata, dan dari dalam tubuh itu, Dara merasakan panggilan yang tak bisa ia abaikan. Langkahnya makin berat, parangnya terjatuh tanpa sadar, suaranya tercekat, jantungnya berdebar cepat, dan setiap langkah terasa seperti bagian dari mimpi. Ia tahu, ia akan sampai di tengah lingkaran tulang. Ia tahu, itu perangkap, tapi tubuhnya tak bisa melawan. Sampai di satu titik, ia melihat wajah yang tengah tumbuh itu, dan wajah itu mirip dirinya. Tidak sepenuhnya sama, tapi cukup untuk membuat darahnya dingin. Wajah itu adalah pantulan dirinya, seperti versi tua yang terdistorsi, seperti versi yang pernah mati, dan kini bangkit kembali. Saat itu, tanah di bawahnya bergetar. Tulang-tulang di sekeliling mulai bersinar merah. Dari sungai, muncul sosok tinggi besar, bayangan Liao Zhang. Tapi kali ini bukan hanya bayangan. Ia kini punya bentuk. Tangan panjang, mata menyala merah, dan dada kosong, tempat jiwa Dara akan ditanam. Masukkan segelnya sekarang, bisik suara Inan Galang di kepalanya, entah nyata atau tidak. Dengan sisa kesadaran, Dara menggenggam segel, lalu menusukkannya keras ke tanah tepat di tengah lingkaran tulang. Segel itu menyala. Suara raungan menggelegar dari langit. Kabut terbakar. Tanah retak. Liao Zhang berteriak, tubuhnya mengerut, wajahnya memudar. Tapi darah-darah sudah menetes ke tanah. Ia terluka. Entah kapan, pisau di tangan Liao Zhang sempat menyayat bahunya saat ia mendekat. Segel tetap menyala. Tapi tanah menolak menerima penyegelan penuh. Karena darah pengikat sudah tercampur dengan darah bejana. Ketika pagi datang, Dara ditemukan pingsan di tepian sungai. Segel masih tertancap. Lingkaran tulang hancur. Keranda terbakar habis. Tapi tubuh Liao Zhang tidak ada. Inan Galang dan Apai Jantur membawa Dara kembali ke rumah. Ia dirawat selama 3 hari 3 malam. Tak sadarkan diri. Saat akhirnya membuka mata, ia hanya berkata satu kalimat. Aku masih mendengarnya di dalam kepalaku. Seketika, seluruh desa tahu, Liao Zhang belum sepenuhnya gagal bangkit. Ia masih ada, tertanam sebagian dalam tubuh Dara, bersembunyi, menunggu, mungkin, menyatu. Dan malam ke-7, bukan akhir, melainkan permulaan. Sejak malam ke-7, Dara bukan lagi manusia sepenuhnya. Ia merasa tubuhnya masih miliknya, tapi pikirannya mulai terasa seperti 2 suara dalam satu kepala. Kadang ia lupa nama murid-muridnya. Kadang ia mendapati dirinya berdiri terlalu lama di depan sungai, memandangi arus seakan mendengar bisikan di bawah permukaan. Dan kadang, yang paling menakutkan, ia tertawa tanpa tahu kenapa. Penduduk desa menjauh, bukan karena benci, tapi karena takut. Bahkan Inan Galang, yang selama ini paling dekat dengannya, kini hanya datang seminggu sekali membawa makanan, meletakkannya di depan pintu, lalu pergi tanpa mengetuk. Apai Jantur pernah mencoba bicara, tapi setelah melihat Dara berbicara sendiri sambil menatap kosong ke hutan, ia pun mundur. Namun bukan itu yang paling menyeramkan. Yang paling menyeramkan adalah cermin. Dara mulai menyadari perubahan itu saat melihat pantulan wajahnya di air cucian. Wajahnya tampak biasa, tapi senyumannya tidak ikut dirinya. Ia mengangkat tangan kirinya, wajah di air mengangkat tangan kanan. Ia berhenti tersenyum, pantulan masih tersenyum. Detik berikutnya, air mendadak beriak, dan wajah itu menghilang, seperti tertelan. Sejak hari itu, setiap cermin, kaca, air, bahkan bayangan logam, memperlihatkan hal yang tidak selaras. Seolah pantulan itu punya nyawa sendiri. Ia menutupi semua kaca di rumahnya dengan kain. Tapi gangguan itu tidak berhenti. Malam hari, saat ia tidur, terdengar suara bisikan dari balik kain penutup cermin. Tulangmu kuat, tapi jiwamu mulai longgar. Tinggalkan saja, biar aku yang hidup. Aku hanya perlu 1 malam lagi, 1 tubuh penuh. Suara itu membuat Dara terbangun dengan jantung berdegup keras. Keringat dingin membasahi tubuhnya.
Kadang ia terbangun dengan darah di tangan, atau kaki yang kotor seakan habis berjalan jauh, padahal pintu rumahnya masih terkunci dari dalam. Suatu malam, Dara bermimpi. Ia berjalan di hutan rimba yang asing. Di kiri kanannya berdiri pepohonan tua yang menyentuh langit. Udara penuh kabut. Tapi yang paling mencolok adalah keranda-keranda tergantung di atas pohon, seperti sarang kelelawar, bergoyang pelan ditiup angin. Dara terus berjalan hingga tiba di sebuah rumah kayu tua yang hampir runtuh. Di depannya berdiri seorang wanita, tua, kurus, berpakaian compang-camping. Wajahnya ditutupi rambut putih panjang, tapi matanya bersinar merah dari balik tirai rambut. "Namamu bukan Dara," katanya pelan. "Kau hanya nama yang dipinjam dari dunia. Tapi jiwa yang tumbuh dalam tubuhmu adalah milik orang yang dulu dibakar di sini." Dara ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. "Kau pikir kau hanya terkutuk karena membuka keranda. Padahal, kau adalah bagian dari keranda itu. Keturunan dari perempuan yang menolak menjadi bejana. Dan kini, kau harus menebus." Tiba-tiba tanah di sekelilingnya membuka. Tangan-tangan hitam keluar dari dalam bumi, mencoba menariknya. Dara berteriak, tapi suaranya tercekik. Saat ia jatuh ke dalam lubang, matanya terbuka. Ia bangun di atas atap rumahnya sendiri, di tengah malam, tanpa tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Di tangannya, tergenggam sebuah tulang kering manusia, masih segar, masih basah. Ia menjatuhkannya dengan panik. Tangannya gemetar, kepalanya berdenyut. Dan di bawah atap, di pekarangan rumahnya, terlihat bayangan tubuh sendiri, berdiri diam menatap ke atas. Tapi bayangan itu tanpa wajah. Keesokan harinya, Dara memutuskan untuk pergi ke sungai. Bukan ke dermaga desa, tapi ke hulu, ke tempat di mana ia pertama kali melihat keranda. Perahu kecil ia kayu sendiri. Tak ada yang berani menemaninya. Langit mendung, tapi hujan tak kunjung turun. Sepanjang perjalanan, ia mendengar suara-suara dari hutan, suara tertawa lirih, suara benda dicabik, suara nyanyian anak-anak yang dinyanyikan terbalik. Saat ia sampai di hulu, tempat itu sudah berubah. Balai kayu tempat keranda pernah diletakkan kini hilang, digantikan oleh gundukan tanah hitam, seperti bekas pembakaran. Di atasnya berdiri patung kayu yang tampak baru, meski ukirannya sangat tua. Patung itu menggambarkan sosok manusia dengan dua wajah, satu menangis, satu tertawa. Dara menyentuhnya, dan mendengar suara di kepalanya lagi. Satu bagian lagi. Satu potong tulang lagi. Dan aku akan utuh. Dalam kondisi bingung, Dara memutuskan mencari rumah tua di hutan seperti dalam mimpinya. Ia berjalan kaki menyusuri semak dan akar, menembus kabut yang makin tebal. Setelah hampir 2 jam, ia menemukannya. Rumah kayu reot di tepi sungai kecil yang tidak ada dalam peta desa. Ia masuk perlahan. Di dalam, dinding-dinding dipenuhi tulang kecil yang disusun rapi, membentuk pola lingkaran. Di tengah ruangan, ada cermin bundar tua yang dipaku di lantai. Dan di sana, untuk pertama kalinya, Dara melihat pantulannya yang sebenarnya. Wajahnya memang masih Dara, tapi matanya bukan miliknya. Mata itu merah, dan di belakang dirinya, terlihat makhluk besar tanpa kulit, dengan wajah seperti tengkorak, sedang menyusun kerangka tubuh dari tulang manusia. Ia sedang menyusun tubuh baru. Dara ingin lari, tapi cermin itu mengisap pandangannya. Tiba-tiba ia merasa jatuh ke dalam pantulan itu. Ia berteriak, mencoba memanggil siapapun, tapi suaranya tak keluar. Di ruang nyata, tubuh Dara ambruk. Tapi di dalam cermin, ia terkunci, hanya bisa menatap dunia luar, dan menyaksikan makhluk di dalam dirinya kini mengambil alih tubuhnya. Makhluk itu membuka mata, menghela napas, berdiri, dan tersenyum. Kini, Dara ada di dalam cermin, mengetuk-ngetuk dari balik kaca, tapi tak ada yang bisa mendengar. Sementara tubuhnya berjalan keluar rumah, perlahan, tenang, dengan jiwa Liao Zheng di dalamnya. Dan malam itu, seseorang di desa menghilang. Tubuhnya tak ditemukan, tapi darahnya membentuk lingkaran merah di tanah, di depan sebuah cermin kecil yang tergeletak di jalan. Desa Punan Muara kembali diselimuti kabut.
Bukan kabut cuaca, tapi kabut takut yang menebal dari hari ke hari. Sejak Dara kembali dari hutan, tak ada satupun warga yang berani menatapnya lama-lama. Ia memang terlihat seperti Dara, dengan suara lembut, senyum tipis, dan tatapan tenang. Tapi ada yang hilang dari sorot matanya, jiwa. Anak-anak yang pernah belajar membaca dengannya kini bersembunyi saat ia melintas. Bahkan anjing-anjing liar yang biasanya mengelilingi rumah panggungnya, kini melolong dan menggali tanah, seakan ingin mengubur diri dari sesuatu yang tidak terlihat. Tapi malam itu, ketika jejak-jejak berdarah muncul lagi di tepian sungai, semua warga tahu teror belum usai. Justru kini ia telah mengambil bentuk yang lebih licik, berwajah manusia. Mayat pertama ditemukan oleh seorang pemuda bernama Kane, yang biasa memeriksa perangkap ikan pagi hari. Ia mendapati bangkai anjing tergantung di dahan pohon, dengan mata dicabut dan perut terbuka. Di sampingnya, tertulis kata-kata dengan darah. 1 jiwa, 1 tubuh. Belum lengkap. Yang lebih mengerikan, jejak kaki, besar, panjang, dan bercakar, menuju ke arah rumah Dara. Warga berkumpul. Tak satu pun berani bicara lantang, tapi mereka saling melirik dengan pandangan yang tak bisa disembunyikan. Semuanya menunjuk ke satu orang. Apai Jantur akhirnya bicara. Itu bukan Dara lagi. Kita harus bicara dengan Inan Galang. Di tempatnya yang tersembunyi di balik pohon-pohon tua, Inan Galang sudah menunggu. Ia duduk bersila di tengah lingkaran tanah berisi abu, rambut, dan tulang burung. Ia seperti tahu kedatangan mereka sebelum mereka mengetuk. Liao Jiang belum utuh, tapi ia sudah menemukan tubuh yang cukup kuat untuk menampung dirinya, katanya lirih. Dan sayangnya, tubuh itu milik Dara. Bisakah kita mengusirnya? Tanya Jantur. Atau membakarnya? Inan menggeleng pelan. Jika kau membakar tubuh itu sekarang, maka jiwanya akan terpecah dan menyebar kemana-mana. Ia akan hidup di udara, di pohon, di air. Tak terhentikan. Hanya ada satu cara, memancing jiwanya keluar. Menggiringnya ke dalam wadah lain yang bisa disegel. Wadah seperti keranda itu. Bukan keranda, jawab Inan pelan. Cermin. Tapi bukan cermin biasa. Kita harus membuatnya dari pasir sungai Kapuas yang dicampur darah, tulang, dan mata, milik makhluk hidup yang pernah disentuh olehnya. Malam itu, ritual dimulai. Warga yang masih berani, tinggal 6 orang, ikut membantu mengumpulkan bahan. Tulang ayam hitam, darah dari luka kecil yang mereka buat sendiri, dan sepasang mata ikan lele raksasa yang ditemukan mati mengambang di sungai sejak hari sebelumnya. Semua bahan dicampur dan dimasukkan dalam tungku tanah liat buatan tangan Inan Galang. Setelah 3 jam menunggu dalam diam, dari tungku itu muncul sepotong cermin bundar berukuran kepala manusia. Wujudnya buram, seperti air sungai beku. Tapi saat ditatap lama-lama, pantulan wajah yang muncul bukan wajah sendiri. Mereka menyebutnya cermin penarik jiwa. Rencana mereka sederhana dan gila, membawa cermin itu ke rumah Dara, memancing jiwa Liao Jiang agar keluar, lalu menyegel cermin dan menguburnya di dasar sungai sebelum fajar. Namun, tidak ada yang mau membawa cermin itu masuk ke rumah Dara. Akhirnya, Inan Galang sendiri yang melakukannya. Dengan tubuh renta dan napas pendek, ia berjalan malam-malam dengan cermin dibungkus kain merah, diiringi Apai Jantur dan 2 pemuda yang membawa tombak kayu. Ketika mereka sampai di depan rumah Dara, lampu masih menyala. Dara duduk di teras, tenang, seolah menunggu tamu. Selamat malam, Bu Guru, kata Inan sambil menunduk. Dara tersenyum. Sudah lama tak mendengar panggilan itu. Silakan masuk, Inan. Tak perlu, jawabnya. Aku hanya ingin mengembalikan sesuatu yang milikmu. Lalu, ia membuka kain merah itu dan memperlihatkan cermin. Detik itu juga, wajah Dara berubah. Senyumnya menghilang. Matanya memicing. Tubuhnya kaku. Kemudian, tubuhnya bergetar. Perlahan, dari punggungnya muncul bayangan hitam yang tumbuh tinggi, menyebar seperti asap hitam dari pembakaran bangkai. Wujud itu menggeliat, seperti daging yang mencari kulit. Dari dalam, suara Dara berteriak. Lepaskan aku.
Tolong aku. Tapi suara lain tumpang tindih, dalam dan berat. Tidak ada darah. Yang ada hanya aku. Inan Galang mulai membaca mantra. Cermin mulai bersinar. Wujud hitam itu menjerit, lalu mendekat ke cermin. Tapi sebelum terserap, tubuh Dara berbalik dan melompat menyerang. Ia mencakar leher Inan Galang, dengan kekuatan yang mustahil dimiliki tubuh manusia biasa. Darah menyembur. Papai Jantur dan dua pemuda langsung maju, menusukkan tombak. Tubuh Dara jatuh terguling. Tapi dari tubuh itu, bayangan Liao Zheng muncul seutuhnya. Kini makhluk itu berdiri, tinggi 2 meter, bertulang menonjol, dan matanya kosong. Ia tertawa, suara menggema di seluruh desa. Terima kasih atas wadah barunya. Ia melompat ke arah cermin. Namun Inan Galang yang sekarat, dengan napas terakhir, membacakan satu bait terakhir. Cermin bersinar terang, lalu menyerap makhluk itu bersama suara jeritan panjang yang memekakan telinga. Dan semuanya hening. Pagi datang. Tubuh Dara tergeletak di tanah, tak bergerak. Tapi wajahnya tenang. Seperti seseorang yang akhirnya tidur setelah bertahun-tahun terjaga. Inan Galang meninggal di tempat. Tapi di tangannya masih menggenggam cermin itu. Kini tak lagi bersinar. Di balik permukaannya, samar-samar terlihat wajah mengerang dalam kabut kaca. Liao Zheng terperangkap. Cermin itu kemudian dibungkus 7 lapis kain putih dan dibawa ke dasar sungai, diikat dengan batu besar, dan ditenggelamkan jauh di pusaran Kapuas, tempat arus tak pernah diam. Tapi satu hal yang mereka tidak tahu, ketika Dara dikuburkan keesokan harinya, di balik kelopak matanya yang tertutup rapi, kedua bola matanya telah berubah warna. Merah samar, seperti api yang belum padam. Dan di malam ke-40, jejak berdarah muncul lagi. Tapi kali ini, bukan menuju ke rumah Dara, tapi keluar dari kuburannya. Setelah upacara pemakaman Dara, desa Punan Muara tidak pernah benar-benar tenang. Warga yang dulunya saling menyapa kini hanya bicara bila perlu. Malam tiba lebih cepat, lebih sunyi, dan para orang tua mulai melarang anak-anak keluar selepas maghrib. Terlebih setelah kejadian jejak berdarah dari kubur Dara yang muncul pada malam ke-40, desas-desus tentang arwah gentayangan tak lagi bisa dibantah hanya dengan doa. Namun, yang terjadi seminggu kemudian, jauh melampaui batas ketakutan yang pernah dibayangkan siapapun. Sebuah perahu kecil muncul mengambang di tepian sungai, bergerak melawan arus, tanpa pendayung, tanpa penumpang, namun penuh dengan jejak kaki basah dan tetesan darah mengarah ke desa. Pak Kawi, seorang nelayan tua, yang pertama kali melihatnya. Saat fajar menyingsing, ia sedang menarik jaringnya ketika menyadari arus sungai berubah arah sebentar. Bukan karena cuaca atau ombak, tapi seolah ada sesuatu yang mendorong air dari arah hulu. Saat ia melihat perahu itu mendekat perlahan, jantungnya langsung berdegup kencang. Perahu itu adalah milik Dara. Perahu kecil berwarna coklat tua dengan tali tambang yang pernah ditambatkan di belakang rumahnya. Semua orang tahu perahu itu, karena Dara biasa menggunakannya untuk mengajar anak-anak yang tinggal di tepian sungai. Tapi sekarang, perahu itu kosong. Kosong secara fisik, tapi penuh secara gaib. Di dasar perahu, ada jejak telapak kaki kecil dan besar, bercampur, seperti seseorang yang tak bisa memutuskan ukuran tubuhnya. Di sisi kanan, ada cakar, seperti bekas digores makhluk berkuku panjang. Di tengah lantai perahu, terdapat sebuah benda aneh, kepingan tulang pipih berbentuk huruf aksara kuno yang sudah tak dikenali oleh siapapun di desa. Pak Kawi segera lari, meninggalkan jaring dan perahu, dan memberi kabar kepada kepala kampung. Saat para tetua datang memeriksa, sesuatu yang lebih ganjil muncul, perahu itu berdenyut. Seperti jantung. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang masih hidup. Ketika salah satu pemuda mencoba menyentuh bagian dalam perahu, ia langsung menjerit. Telapak tangannya melepuh, seakan terbakar dari dalam. Ia meracau tidak jelas, lalu pingsan. Ketika sadar, ia tak bisa bicara selama 3 hari. Inan Galang sudah tiada. Tapi sebelum meninggal, ia meninggalkan segulung kertas lontar berisi catatan ritual yang belum sempat dijalankan. Ritual pembalik arus.
ditujukan untuk memutus hubungan antara dunia arwah dan dunia manusia yang telah terbuka lewat tubuh darah. Ritual itu mencakup satu hal utama, mengembalikan semua benda yang pernah disentuh roh Liao Jiang ke hulu sungai, tempat asal keranda pertama ditemukan. Tapi itu tidak bisa dilakukan sembarang waktu. Harus pada malam ketika sungai terdiam, yaitu saat gerhana bulan total yang akan terjadi dalam 2 malam lagi. Namun, sejak perahu muncul, sungai tak pernah lagi diam. Setiap malam, air sungai berubah warna, kadang hitam seperti oli, kadang merah tua seperti darah. Kadang terlihat tangan-tangan kecil muncul di permukaan, menggeliat dan menggapai udara, lalu menghilang dalam riak air. Suara jeritan juga terdengar, jauh dari hulu, seperti perempuan yang tertawa sambil menangis. Sementara itu, orang-orang mulai menghilang. Pertama, seorang anak kecil yang baru saja belajar berjalan. Ia lenyap tanpa suara di halaman rumahnya. Hanya boneka kayu miliknya yang tertinggal, basah kuyup. Kedua, seorang ibu hamil yang sedang menimba air. Tembernya ditemukan terguling, dengan bekas tangan di perutnya, seolah seseorang menyentuhnya dari belakang. Ketiga, dan paling menakutkan, Apai Jantur. Tubuhnya ditemukan di hutan, matanya terbuka dan mulutnya menganga, dengan potongan daun lontar tergenggam kuat di tangan kirinya. Di daun itu tertulis satu kalimat dengan darah. Kalian terlambat. Ia sudah menemukan tubuh ketiga. Warga akhirnya menyadari satu hal, darah hanya wadah pertama. Liao Jiang mungkin telah disegel dalam cermin, tapi jiwanya telah menyebar, menjangkiti mereka yang pernah bersentuhan langsung dengan tubuh atau benda-benda milik darah. Perahu itu adalah kunci. Ia bukan sekadar benda mati, tapi pembawa jiwa, pembawa sisa roh yang masih mencari wadah baru. Dan pada malam gerhana bulan, perahu itu kembali bergerak sendiri ke hulu. Tapi kali ini, ada penumpangnya. Dari kejauhan, warga yang mengintai dari tepi sungai melihat sosok perempuan duduk di ujung perahu. Rambutnya panjang menjuntai, mengenakan baju putih, dan tangannya menggendong sesuatu yang menyerupai keranda kecil. Beberapa bersumpah, itu adalah darah. Tapi lainnya mengatakan bukan, karena wajahnya tanpa mata dan tanpa mulut, hanya kulit halus seperti topeng kayu. Yang aneh, perahu itu tidak mengambang. Ia meluncur di atas air, seolah tak menyentuh permukaan sama sekali. Dan saat gerhana mencapai puncaknya, suara terdengar dari langit. 3 tubuh telah ditemukan, malam ini aku lahir kembali. Kabut menggantung pekat di atas sungai Kapuas malam itu. Lebih pekat dari malam-malam sebelumnya. Langit mendung, tak ada bintang, dan angin berhenti seolah takut berhembus. Warga desa Punan Muara sudah menutup jendela dan menyalakan dupa sejak petang. Mereka tahu, malam ini malam ke-7 setelah gerhana, malam di mana roh-roh tidak hanya menampakkan diri, tapi mencari rumah baru. Dan malam itu, tubuh keempat ditemukan. Namanya Yadi, seorang pemuda pendiam yang sejak kecil menyendiri, lebih banyak berbicara dengan pohon dan sungai daripada manusia. Ia tinggal di rumah panggung tua di tepi hutan, dekat sungai kecil yang mengalir ke Kapuas. Orang-orang menyayanginya karena ia tak pernah merepotkan siapapun, tapi juga khawatir karena Yadi kerap mendengar suara-suara yang tidak didengar orang lain. Setelah kejadian perahu, darah dan lenyapnya 3 nyawa sebelumnya, Yadi mulai berubah. Ia tak lagi keluar rumah. Ia menutup jendela dan menutup semua cermin. Ia membuat patung-patung kecil dari kayu yang dibentuk seperti keranda dan menggantungnya di pohon-pohon sekitar rumahnya. Setiap malam, ia duduk di depan lilin, memandangi satu lembar foto tua, foto darah, saat masih kecil, berdiri di dermaga bersama ibunya. Yadi, tanpa pernah bilang ke siapapun, adalah adik sepupu darah. Ibunya pernah membawa darah tinggal bersamanya saat perang suku dulu. Hanya 2 bulan, tapi dalam waktu singkat itu, Dara menjadi satu-satunya orang yang membuat Yadi merasa dimengerti. Sejak kepergian Dara kembali ke hulu, Yadi merasa sepi. Dan saat ia mendengar Dara kembali, ia merasa diberi kesempatan kedua. Namun yang kembali bukan Dara. Dan ia tahu, ia merasakannya sejak malam pertama Dara hidup kembali. 1 minggu sebelum malam itu, Yadi mulai mendapat mimpi aneh.
Ia melihat dirinya berdiri di dermaga kecil, dan dari sungai muncul perahu berisi 3 keranda. Di ujung perahu, Dara berdiri dalam wujud aneh, berwajah manusia tapi tubuh seperti bayangan. Dalam mimpinya, Dara memanggil, "Yadi, tubuh keempat adalah milikmu. Hanya kau yang bisa menyempurnakanku." Ia terbangun basah kuyup, tubuhnya kaku, dan telapak tangannya merah seperti habis terbakar. Malam itu, sebelum peristiwa terjadi, langit menjadi merah. Burung-burung gagak berputar-putar di atas rumah Yadi, walau tak ada satupun bersuara. Ayam tidak berkokok, anjing tidak menggonggong. Semua terasa seperti menunggu. Sekitar tengah malam, warga desa melihat cahaya merah dari arah rumah Yadi. Api? Bukan. Api tidak pernah memantulkan bayangan perempuan di langit. Lalu terdengar suara, jeritan, teriakan, tangisan, dan tawa. Keesokan paginya, 7 pemuda dikirim kepala kampung untuk memeriksa rumah Yadi. Tapi saat mereka tiba, yang mereka lihat bukan rumah, bukan puing, melainkan bekas tanah hangus berbentuk lingkaran besar, dengan garis-garis rumit seperti mantra membentuk labirin di dalamnya. Di tengah lingkaran itu ada keranda kecil, sama seperti yang pernah terlihat di perahu. Namun, tak ada tanda-tanda tubuh Yadi. Yang mereka temukan hanya kulit, utuh seperti baju, tergeletak di lantai panggung yang sudah gosong. Di sebelahnya, selembar daun lontar, ditulis dengan darah. "Dengan tubuh keempat, aku lahir sepenuhnya. Terima kasih, adikku." Setelah kejadian itu, Desa Punan Muara benar-benar berubah. Sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan kini menjadi batas ketakutan. Ikan-ikan menghilang. Air berubah warna setiap purnama. Dan suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan. Langkah kaki tanpa tubuh, tangisan tanpa wajah, dan tawa anak kecil yang menggema dari balik pepohonan. Beberapa warga mengatakan telah melihat keranda berjalan sendiri di tepi sungai, menyeret diri perlahan seperti makhluk hidup. Kadang keranda itu muncul di dermaga, kadang di halaman rumah, kadang di dalam mimpi. Pemerintah sempat mengirim tim pencari untuk menyelidiki. Mereka masuk ke desa, membawa alat dan kamera. Tapi tidak satu pun dari mereka keluar. Yang ditemukan hanyalah kamera mereka, dengan satu rekaman terakhir. Seorang wanita berdiri di sungai, matanya merah, memegang keranda kecil sambil berbisik. 4 tubuh telah lengkap, tapi jiwa masih terpisah. Kau yang membaca ini, tubuhmu bisa jadi yang kelima. Kini, tak ada lagi yang tinggal di desa Punan Muara. Pohon-pohon tumbuh liar. Rumah-rumah lapuk dan runtuh. Sungai Kapuas tetap mengalir, tapi siapapun yang melintas di atasnya akan melihat dari kejauhan bayangan perahu kecil, melawan arus, menuju hulu, atau mungkin menuju orang berikutnya. Dan jika kau kebetulan berkemah di pinggir sungai itu, dengarkan baik-baik ketika malam turun. Karena kadang, ada suara mendayu dari kejauhan, suara perempuan menyanyikan lagu lama yang tak dikenal siapapun lagi. Keranda kecil hanyut pelan, menuju tubuh yang kesepian. Jika kau dengar, jangan menoleh, sebab bayangmu akan diambil olehnya. Karena tubuh keempat, bukan akhir, itu permulaan. Dan kau bisa jadi tubuh kelima.